Dianggap remeh, tindakan KKB tak diduga. Segera menyerah saja, jika tidak ini yang terjadi. Panglima Kodam Pangdam 18 garis miring Cendrawasih Maijen TNI Yosua P. Sembiring meminta pemimpin organisasi Papua Merdeka UPM di Kabupaten Enduga, Egyanus Kogoya segera menyerahkan diri. Kelompok UPM pimpinan Egyanus Kogoya sering terlibat kontak senjata dengan TNI di kawasan Enduga. Sampaikan sama dia, salam saya untuk Egyanus Kogoya segera bergabung ke NKRI, cetusnya kepada media di Jayapura Sabtu. Pasukan TNI yang ada di Enduga, terangnya, memiliki dua tugas pokok, yaitu penegakan hukum kepada kelompok bersenjata yang kerap melakukan penembakan dan mengawal pembangunan. Namun TNI ia pastikan juga bisa melakukan langkah persuasif bila kelompok Egyanus Kogoya memiliki itikat baik untuk menyerahkan diri dan menyatakan siap bergabung dengan NKRI, bahwa Egyanus itu saudara kita semua, hanya saja saat ini kita lagi tidak sepaham. Untuk itu kita rangkul dan mengajak dia untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tuturnya. Menurut dia, pergerakan UPM di Enduga masih akan terus berlanjut dan pasukan TNI akan selalu dalam posisi siaga. Pembangunan jalan Trans Papua di Enduga akan terus dilakukan karena hal tersebut sudah menjadi program strategis nasional yang harus berjalan. Namanya UPM pasti akan melakukan tindakan kekerasan selagi dia tidak ditangkap. Hari ini dia tenang, nanti saat kita lengah dia mulai lagi. Dia kayak benang kusut, kata Sembiring. Konflik bersenjata di Kabupaten Enduga, Papua masih terus terjadi. Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menguasai markas organisasi Papua Merdeka UPM di distrik Mugi. Dalam konflik itu, pasukan TNI berhasil mengamankan satu pucuk standar militer kaliber 9 mm, 3 buah HT, 1 buah GPS, 3 buah magazin, serta ratusan amunisi kaliber 5,66 mm dan 7,62 mm. Selain mengamankan beberapa barang bukti, pasukan TNI berhasil memukul mundur dan salah satu kelompok separatis ada yang terluka. Kepala Penerangan Kodam 18 garis miring Cendrawasih Kolonel Inf MID mengungkapkan kontak senjata itu terjadi ketika kelompok KSB melakukan serangan gangguan tembakan terhadap pos TNI yang berkedudukan di distrik Mugi, Kabupaten Enduga, di mana kontak senjata itu, kata dia, terjadi sekitar pukul 05.40 WIT. Cuaca masih gelap dan berkabut akibat hujan gerimis. Tiba-tiba dari arah yang tidak terduga muncul serangan mendadak yang dilakukan oleh KSB. Diperkirakan berkekuatan antara 15 sampai 20 orang dari identifikasi dari kelompok Egyanus Kogoya. Namun karena pasukan dalam keadaan siaga, maka dilaksanakan perlawanan balas tembakan sehingga KSB melarikan diri secara berpencar. Pasukan TNI dibagi dua kekuatan, sebagian mengamankan pos, sedangkan satu tim kekuatan 10 orang melaksanakan pengejaran, kata ID Rabu. Dari hasil pengejaran, ungkap ID, ditemukan banyak jejak yang mengarah ke berbagai arah, namun ada satu jejak yang cukup besar yang mengarah ke suatu tempat sehingga dilaksanakan penjejakan atau menelusuri jejak tersebut. Ternyata jejak tersebut mengarah ke sebuah honai dengan jarak sekitar 2,5 sampai 3 km dari kedudukan pos TNI. Saat pasukan TNI berusaha mendekati honai tersebut, tiba-tiba sekitar 5 orang KSB berhamburan keluar dan melarikan diri ke arah semak belukar di belakang honai yang ternyata merupakan jurang dan tertutup semak belukar yang rimbun, ujar dia. ID menambahkan, pasukan juga melihat di luar honai ditemukan ceceran darah cukup banyak mengarah ke jurang. Belum dapat dipastikan apakah ada korban jiwa dari KSB karena tidak ditemukan mayatnya. Pengejaran tidak dilanjutkan karena faktor keamanan, ujar dia.
ID mengatakan saat itu pasukan TNI melancarkan tembakan secara terbidik dan melanjutkan pengejaran, namun KSB berhasil meloloskan diri dengan cara berhamburan masuk jurang yang tertutup oleh semak belukar. Saat dilaksanakan pemeriksaan, ditemukan barang bukti di dalam Honai berupa satu pucuk pistol standar militer kaliber 9 mm, 3 buah HT, 1 buah GPS, 3 buah magazin, serta ratusan amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm. Tutur dia. ID menyebut hasil sitaan tersebut diyakini hanya sebagian kecil logistik persenjataan yang dimiliki UPM pimpinan Egyanus Kogoya. Pasti banyak karena sumbernya juga banyak. Kita tidak tahu dari mana sumber itu. Contoh, beberapa bulan lalu ada seorang warga Polandia yang tertangkap melakukan transaksi. Berarti ada pihak-pihak tertentu di luar, ujarnya kepada Kompas.com di Jayapura. Selain itu, sambung ID, garis batas negara Indonesia Papua Nugini sangat panjang sehingga tidak mungkin dapat diawasi 24 jam. Kemudian garis pantai Papua juga sangat panjang dan memungkinkan untuk dimasuki pihak-pihak tertentu yang ingin memasok senjata untuk UPM.